Halo, selamat siang. Selamat siang, Pak. Senang bisa bertemu dengan kamu. Senang bertemu juga dengan Bapak. Apa kabar? Begitulah, Pak. Memangnya kamu asalnya dari mana? Saya kelahiran Sumatera Utara, Pak. Lebih tepatnya di Medan. Oh, dari Medan. Lalu, apa keperluan kamu datang bertemu dengan saya pada siang hari ini? Iya, Pak. Ini sebenarnya saya mengalami permasalahan yang cukup complicated nih, yang cukup mengganggu pemikiran saya. Akhir-akhir ini saya merasa sangat kecewa dengan diri saya, dan juga saya menganggap bahwa diri saya itu tidak berguna dan menjadi pria yang gagal. Sebab setiap kali saya mempunyai mimpi itu membuat saya untuk bergerak, untuk bisa menjadi seorang yang sukses dan bisa membahagiakan keluarga saya, situasi saya, dan lingkungan saya. Tapi kenyataan toh yang saya hadapi hanya kegagalan dan kegagalan. Itu membuat saya depresi dan mengurangi produktivitas kerja saya, semangat saya, motivasi saya. Sehingga pada beberapa hari terakhir ini saya malah lari ke hal-hal yang tidak baik untuk menenangkan pikiran. Jadi begitu yang kamu rasakan? Iya, itu sangat saya rasakan. Jadi kali kamu mempunyai mimpi, tapi mimpi itu dibatalkan dengan tindakan-tindakan kamu yang kamu lakukan, tetapi adanya kegagalan. Dari kegagalan itu kamu merasa tidak berguna ya? Iya. Apakah seperti itu ya? Benar, Pak. Bapak menggambarkannya dengan benar. Jadi selain pengalaman seperti itu, apalagi yang memang membuat kamu itu tidak berguna untuk orang lain? Sebenarnya banyak hal. Ketika saya contohnya hadir dan hendak memulai sebuah usaha, di situ kan saya berpikir bahwa ketika saya sukses, otomatis orang-orang yang ada bersama saya juga pasti ikut sukses dan bahagia. Dari hal itu dan kegagalan yang saya peroleh itu tidak hanya menghancurkan diri saya sendiri, tapi mimpi-mimpi yang mungkin saya bisa bangun untuk beberapa orang ke depannya. Sehingga itu saya membuat hal ini menjadi sangat gusar dalam hati saya dan menjadi tekanan batin. Kira-kira saya ini bisa menjadi apa sih sebenarnya dalam dunia ini? Jadi langkah-langkah untuk mencapai mimpi itu sebelumnya kamu sudah ada persiapan, tetapi hanya karena sering kali gagal itu yang membuat kamu kadang-kadang tidak merasa tidak berguna untuk orang lainnya itu. Lalu kamu juga mengungkapkan bahwa kesuksesanmu itu berawal dari dirimu untuk orang lain juga kan? Itu merupakan dinamika kehidupan itu seperti itu. Dimana kalau kita sukses pasti ada orang yang datang membantu, lalu kita gagal, kita juga mempertanyakan kenapa saya gagal. Lalu untuk saat ini, perasaan yang paling dominan yang kamu rasakan itu apa? Perasaan yang paling dominan itu merasa sangat kecewa terhadap diri sendiri. Saya tidak tahu mengapa, tapi saya merasa bahwa kekecewaan yang dalam diri saya ini karena pribadi saya sendiri yang saya anggap bisa melakukan apapun dan bisa memperoleh kesuksesan itu dengan cara saya sendiri. Tapi nyatanya perjuangan yang saya lakukan sendiri itu dan dalam kesendirian saya itu tidak membuahkan apa-apa. Kesendirian yang saya laksanakan dan semangat dalam kesendirian itu yang membuat saya menjadi tergesa-gesa. Apapun yang saya lakukan
selalu berpikir begitu. Saya menunjukkan kepada orang lain saya sukses hanya karena diri saya sendiri. Tidak ada pengaruh dari orang lain, tidak ada pendampingan dari orang lain. Saya menunjukkan diri saya hebat dan lain sebagainya. Itu yang selama ini saya rasakan dan saya pikirkan. Ketika saya memiliki kesempatan dan kekuatan itu, ternyata apa yang saya mimpikan itu tidak menjadi kenyataan. Yang kenyataan adalah hanya kegagalan. Baik Andre, yang saya tangkap itu kamu sebenarnya itu mempunyai kekuatan, mempunyai prinsip untuk bisa berusaha. Itu hal-hal yang baik yang ada dalam dirimu. Tapi seringkali ketika kau maju berjuang sendiri, namun masih ada kegagalan, lalu dari kegagalan itu sampai membuat kamu harus menyalahkan diri sendiri. Sebenarnya yang harus kamu atasi ketika kamu sedang dalam pergulatan untuk mengalahkan diri sendiri, pergulatan untuk bisa memaafkan diri sendiri, itu harus kamu harus bisa memaafkan diri sendiri untuk bisa mengatasi segala hal-hal, perasaan-perasaan yang muncul seperti yang tadi kamu kecewa dalam diri sendiri. Sebaiknya ketika perasaan itu muncul, kamu harus bisa memaafkan diri sendiri, berusaha untuk tetap optimis, berusaha untuk walaupun gagal tapi harus terus maju. Kita semua itu dalam kehidupan ini selalu mempunyai pengalaman kegagalan, dan yakinlah pengalaman kegagalan itu pasti dimiliki oleh setiap orang. Hanya saja tiap-tiap pribadi itu mempunyai penguasaan diri, pengontrolan diri yang baik untuk dirinya sendiri. Begitu Andre. Yang baiknya yang bisa saya sampaikan itu adalah mengontrol diri, menguasai diri itu sebaik-baiknya untuk bisa mengatasi kalau gagal, bisa mengubah lagi, gagal berusaha lagi agar bisa mencapai keberhasilan. Tadi juga kamu bilang pencapaian keberhasilanmu itu berasal dari dirimu sendiri. Itu juga bagi saya itu juga masih belum terlalu baik pemikiran seperti itu, perasaan seperti itu. Keberhasilanmu juga itu harus diimbangi dengan bantuan orang lain. Orang lain juga sebagai pendukung, penyemangat, membantu dirimu untuk berkembang lebih baik, bisa mencapai kesuksesan itu bukan berasal dari sendiri-sendiri juga, tapi dari orang-orang lain. Karena kita manusia ini hidup sendiri tidak mungkin. Jadi kita membutuhkan orang lain untuk membantu kita untuk sukses. Apakah ada hal yang lain yang menghambat perjuanganmu, mimpimu itu, atau pencapaian kesuksesan itu? Saya merasa ada. Mungkin salah satunya dari sisi relasi dan dukungan. Ketika saya berjuang sendiri, berarti saya otomatis tidak mempedulikan relasi dan dukungan dari yang lain. Dukungan dari yang lain itu bagi saya hanya sebagai sebuah bantuan yang sebenarnya menunjukkan kelemahan saya, sehingga saya merasa tidak perlulah gitu. Tapi dalam keadaan ini saya menjadi tahu sedikit bahwa memang harus ada perubahan di sana dalam pola pikir saya mengenai relasi dan semangat pribadi itu. Baik, sepertinya kamu sudah mulai menangkap apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa mengenai relasi itu, bahwa kita juga harus membutuhkan orang lain untuk
keberhasilan kita juga bukan karena diri kita sendiri tapi karena orang lain. Dari orang lain juga kita bisa mencapai keberhasilan itu. Jadi dalam mencapai mimpimu ini, mencapai keberhasilan yang kamu inginkan, setidaknya jangan pernah melupakan orang-orang yang pernah berada di sampingmu. Ingatlah mereka selalu mendukung, memberi semangat padamu. Juga kamu juga harus ingat bahwa perjuanganmu itu tidak lepas dari orang lain. Kamu punya mimpi yang bagus, dengan mimpi itu kesuksesanmu dicapai, dengan kesuksesan itu kamu pasti membantu orang lain. Itu kan yang kamu harapkan dari mimpimu itu kan. Ya. Jadi saran saya yang bisa saya sampaikan kepada Andre itu berusaha menjalin relasi dengan siapa saja, entah orang yang kita sudah kenal atau orang yang belum kita kenal. Berusaha untuk menjalin dialog dengan mereka, relasi dengan mereka, mengajak ngobrol, menimba pengetahuan dengan mereka, agar kamu juga bisa mencapai apa yang kamu inginkan itu. Kemudian juga kamu mungkin membutuhkan konselor yang lebih berpengalaman, yang lebih profesional untuk bisa membantu kamu. Juga harus punya teman, itu harus punya teman cerita untuk cerita-cerita tentang mimpimu itu, tentang keberhasilan itu. Bagaimana saya sudah bisa menjawab semua yang telah kamu rasakan, atau betul menceritakan hal yang lain atau bagaimana? Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak Pak. Saya rasa benar betul, memang betul apa yang dikatakan Bapak. Dari refleksi saya, dari pengalaman saya, kegagalan saya, dan juga apa yang telah diingatkan Bapak kepada saya melalui kelemahan dan mungkin kecenderungan saya yang membuat saya bisa jatuh dalam keadaan ini. Kenapa saya perbaiki dalam keadaan itu memang benar, bahwa saya akan membuat dan memperbaiki relasi saya, memperlihatkan kebaikan dan melibatkan yang lain juga dalam hidup saya, menyingkirkan mungkin dalam tanda kutip keegoisan saya untuk saat ini dan untuk tujuan yang akan saya miliki, tujuan mulia bersama. Saya merasa terbantu. Baik, terima kasih Saudara Andre. Sekarang sudah lepas bebas, happy. Semangat. Jalani perjuanganmu untuk kedepannya dengan bahagia selalu. Oke, sampai ketemu hari-hari berikutnya ya. Terima kasih. Terima kasih juga. Terima